MasterChef Indonesia Season 10 segera. Kamis 22 September pekan lalu, keterangan komedian Billy Syahputra mendadak terusik oleh laporan pasangan Robby Shine dan Natasha Shine ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tudingan penghinaan. Laporan itu bahkan sudah diterima pihak Polres Metro Jakarta Selatan, bahkan rencananya dalam waktu dekat, adik mendiang Olga Syahputra itu akan segera dipanggil pihak Polres Jakarta Selatan. Kita baru buat laporan LP-nya, sudah ada masuk juga kan, penghinaan ya, dan pencemaran nama baik, kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih ya. Namun sebelum hadir memenuhi panggilan polisi guna klarifikasi Billy terkait tudingan penghinaan terhadap istri Robby Shine itu telah beredar, salah satunya ketika sesi berbincang dengan sejawatnya pedangdut Ayu Ting Ting. Di hadapan Ayu, Billy mempertanyakan balik apakah mungkin kepada orang yang belum dikenalnya, Billy tiba-tiba meledek atau memaki orang dengan panggilan tak senonoh. Gini Bu Ayu, gue ngomong sejujurnya, terserah orang percaya apa enggak. Sekarang gini, kita ngomong secara logis ya, gue nggak secara detail, secara logis kalian bisa mencerna atau enggak, Bu Ayu. Kalau memang gue punya kelainan jiwa dan gue ngatain orang secara babi buta kasarnya, ngatain kata kasar di depan umum, itu mungkin hal yang wajar nggak wajar. Tapi kan gue masih punya otak, gue masih punya akal, gue masih waras. Tiba-tiba gue nggak kenal, gue baru kenal hari itu, tiba-tiba gue ngatain di depan umum dengan kata kasar. Emang lu percaya? Iya. Udah itu aja, cukup. Sekali lagi ini ada rekamannya juga ya, dibilang sama dia kalau istri saya itu dia sering lihat ngomong kotor-kotor, ngomong seperti itu. Bukan hanya soal teriakan tak senonoh yang tak mungkin ia lakukan untuk orang yang belum dikenalnya. Tapi menurut Billy, rasanya tak mungkin ia melakukan hal itu kepada seorang wanita, apalagi ia sangat menghargai dan mencintai wanita, terutama ibundanya. Si lu sama gue aja gak pernah gitu ya? Gue sama perempuan sangat sayang gitu. Apalagi ini dibilang gue ngatain istri, dia kan wawancara, ya si Billy ngatain istri saya di depan umum, saya berbalik, dia ngatain. Itu enggak sih. Tapi terserah, orang mau percaya apa enggak, itu hal yang yang tahu ya. Nggak masuk akal. Kita cuma jelas di sini, kalau orang sadar tidak ngomong lagi begitu ke kita, dan jangan juga lah ngomong ke perempuan-perempuan lain, karena bagaimanapun juga itu tidak baik ngomong-ngomong kotor ya. Kondisi kayak gini, siapa yang sudah punya istri? Yang ibunya lah, kalau belum punya istri, ibunya di ngomongin tidak baik ke orang lain, apa pantas? Jika klarifikasi benar adanya, maka laporan Robby dan istrinya terasa janggal. Apalagi jika sebelumnya ia sumber luapkan amarah pada mantan kekasih Amanda Manopo ini, kemarin pasangan ini justru mendadak turun tensi emosinya. Robby mengaku siap berdamai jika Billy meminta maaf baik langsung maupun melalui video. Supaya saya jangan stres, saya jangan emosi, saya serahkan semuanya ke pihak berwajib. Kalau sekali lagi, kalau mau minta maaf, kita maafkan. Nggak usah ketemu kita, mau buat video kapan aja terserah ya. Jika Robby ingin Billy meminta maaf, sementara dalam klarifikasinya di depan Ayu, jelas Billy menepis tudingan itu, lantas mungkinkah Robby akan tetap meneruskan laporannya meski kelak pembuktiannya lemah? Sekali lagi saya tegaskan ya, kita punya bukti rekaman, saksi, dan banyak sekali orang yang ada di sana. Nampaknya sulit jika Robby ingin mendapatkan kata maaf dari Billy. Apalagi adik mendiang Olga itu merasa tak mengenalnya, apalagi berkata kotor untuk sang istrinya. Lantas mungkinkah laporan Robby akan anti klimaks? Atau mungkinkah laporan polisi Robby dan istri hanya alibi untuk menaikkan pamor? Saya tadi sudah dengarkan, saya sudah dengarkan ke beberapa teman dari wartawannya, karena saya nggak suka dibilang berbohong, karena memang tidak ada kepentingan apapun di kita untuk hal-hal negatif. Kita tidak ada. Kalau kita mau ada kita justru buka. Kalau mau minta maaf selesai. Berarti kan gak ada kepentingan, ya. Ini lagi ngebahas sakit tanpa luka ya, bukan ngebahas viral. Apa ini lagi promo lagu ya? Jadi fokus di promo lagu, oke? Dah.
Saat Billy sempat menerima cercaan warganet akibat tuduhan penghinaan terhadap Natasha Shine, di tempat berbeda, jalan asmara pasangan muda-mudi Fuji Utami dan Torik Halilintar seolah tak pernah sepi dari gejolak. Jika sebelumnya siol ini sempat santer diisukan putus, menyusul rasa frustasi Torik terhadap sikap kedua orang tua dan keluarganya yang masih enggan menemui pujaan hatinya. Belakangan, Fuji juga sempat santer dikabarkan sudah jengah menunggu calon mertuanya untuk mengajaknya bertemu. Bahkan ayahnya, Haji Faisal, sempat jengah ketika terus ditanya soal pertemuan putri dan calon besannya yang tak kunjung tiba. Tapi kemarin, dari keterangan kakak Torik, Atta Halilintar diketahui jika diam-diam calon adik iparnya itu sudah bertemu Gen Halilintar. Baik-baik aja, pada seneng ketemu, pada happy, senyum. Mereka welcome ya berarti ya? Welcome. Sama tantenya, cantik banget. Makin cantik. Iya makin. Aduh apa ya? Enggak sih, seneng lah dikenalin, akhirnya dikenalin. Udah itu aja, aku bingung mau ngomong apa. Bahagia lah. Ini pertanyaannya tentang gala aja ya, jangan tentang pribadi apa. Dua segmen. Si Pujinya nggak bisa jawab itu ya, jadi udah tentang kita lihat aja gimana si Puji kemarin di sana, seperti itulah. Iya gimana? Saya juga merasa gembira juga ya, Oke. Atta memang tak merinci di mana dan bagaimana pertemuan antara Fuji dan Gen Halilintar, terutama kedua orang tuanya, Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit Halilintar. Tapi dari keterangannya, jika Fuji calon terkuat pendamping hidup adiknya. Lantas mungkinkah ini isyarat jika Fuji Torik sudah mendapatkan restu untuk segera menikah dari orang tua Torik yang diketahui anti dengan konsep pacaran? Lantas benarkah jauh-jauh hari Torik sudah meminta Gus Miftah untuk kembali jadi wali nikah seperti saat sang kakak Atta dulu menikah dengan Aurel? Kan lu ntar yang nikahin juga gua. Iya. Ya belum lah. Jangan dibocorin. Enggak. Warga mendukung saya menempat, mudah-mudahan wartawan pun juga mendukung. Sebelum kabar pertemuan Fuji dan calon mertuanya, Lenggo Geni Faruk dan Anovial memang sempat mematok syarat tinggi untuk kriteria istri anaknya, terutama soal kesolihan dan kesanggupan untuk bersikap sebagai muslimah sejati. Sementara posisi Fuji sendiri sempat santer disindir warganet sebagai gadis yang belum layak memenuhi kriteria istri Torik, layaknya Aurel Hermansyah dengan Atta. Fuji dianggap masih pecicilan, gaya bicaranya ceplas-ceplos, hingga sempat beredar videonya saat tenggelam dalam dunia malam alias dugem. Ya nangis juga lah dia kan orang si Uti itu dibikinin sama orang seperti maunya dia, bukan seperti anak saya. Jadi kan anak saya juga punya kemauan dong, punya keinginan juga. Dia juga punya diri sendiri. Jadi dia kemana-mana aja semuanya di bajunya diiniin, semuanya diinin. Jadi kasihan banget anak saya gitu. Maka wajar jika fans Atta, Aurel juga Gen Halilintar ragu dengan sikap dan kepribadian Fuji. Saking tertekannya Fuji bahkan sempat mencurahkan isi hatinya ke ibundanya. Kayak si Puji itu kadang suka curhat ke saya, dia selalu jadi dipelintir banget, dia harus dia begini, harus dia begitu. Jadikanlah dia jadi wanita seutuhnya, jadi diri dia sendiri. Apa ya? Mungkin aku bahas yang kemarin juga tuh yang kriteria kan. Menurut aku kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku, udah baik banget bagi aku. Jadi kayak aku juga coba untuk selalu memantaskan diri aku untuk jadi imam yang baik di Indonesia. Ya. Bahkan sang ayah Haji Faisal sempat gusar karena serangan warganet begitu kencang ke keluarganya. Tapi benarkah setelah Fuji bertemu calon besannya, tensi emosi Haji Faisal mulai mereda? Urusan ini sudah selesai, itu sangat melegakan dan sangat menggembirakan saya dan keluarga saya semua. Kemudian kalian menanyakan masalah anak saya, si Puji, mungkin si Torik ada berbicara di wartawan. Nah mudah-mudahan semua yang menjadi kontroversi itu kan sudah terjawab ya. Dianya kan ada. Ya calon mungkin mencalon, tapi menunggu waktu. Ya kita tunggulah.
waktu yang tepat. Kita nggak ada masalah, nggak ketemu pun kita nggak ada masalah. Jadi udah cukup, mohon banget. Si Toriknya kasihan banget sama si Fuji ya. Selalu ditanya itu melulu anak saya itu pacaran. Oke. Kemarin momen bahagia. Udah. Ya, menjadi calon nyonya Gen Halilintar memang akan terus disorot apapun tingkah laku dan kepribadiannya. Fuji yang bukan siapa-siapa lalu mendapat berkah karena dianggap pengasuh Galaskai paling sah, seolah kini lega dengan pertemuan yang baru terjadi. Lantas bagaimana pula perasaan Torik? Benarkah adik Atta yang sempat resah dengan sikap orang tuanya ini juga siap tancap gas untuk naik ke pelaminan? Anggap aja Amin gitu aja. Amin gitu. Amin. Hanya mudah-mudahan kalau mereka memang ditakdirkan oleh Tuhan nanti berjodoh, ya kita tunggulah waktu yang tepat. Namun mereka semuanya seperti di Torik tidak ada masalah, si Puji juga. Hanya kita menunggu waktu kalau menurut saya. Ya kita nggak mikir kemajuan atau apa ya, yang penting kita itu nggak ada mikir ke arah jauh dulu. Kalau saya sih malah ngikut dianya lah, kan yang jalanin hubungan si Torik, terus kan Toriknya dan Fujinya. Jadi kalau saya nggak bisa ikut campur dengan pilihan hati mereka, pilihan jalan hidup mereka. Tapi kalau saya sebagai abang, selama dia itu yakin, dia sayang, dia mau, saya siap support. Mungkin doanya Mas Torik begini, di hadapanmu Fuji, aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu, aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Iya.